Dipikir-pikir, mungkin mama aku tuh ditumbalin. Oh, kenapa? Ditumbalin? Wow, gila kayak empat. Orang-orang yang disembelih tuh kayak dijadiin barang-barang, dijadiin kursi, dijadiin keset. Ini kayaknya orang-orang yang ditumbalkan sih kayak ini. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Syara NR. Bagaimana nih puasanya? Semoga puasa kita lancar ya di bulan Ramadan ini. Dan seperti biasa, untuk menemani kamu di rumah aja, kami persembahkan Sharing is Caring. Halo, nama aku Nuri. Aku mau cerita tentang pengalaman mistis, tapi ini pengalaman mistisnya dialamin sama mama aku. Tapi di sini aku Oh, jadi ini yang ngalaminnya ya, mamahnya, bukan Nurinya gitu. Ini baru sih maksudnya di Sharing is Caring kayak gini. Ya kan kayak yang kamu itu loh. Iya. Iya. Yang waktu itu kan awalan dari orang tua, tapi aku juga ngerasain. Iya. Berarti Nuri orang tuanya gitu. Kamu juga nyerahin gimana ini? Kirain aku itu Nurinya yang ngalamin. Iya, oke. Ini berarti baru ya, cerita baru ya. awalnya kenapa mama bisa nyeritain tentang pengalaman mistisnya, karena dulu tuh waktu kecil aku seneng banget dengerin cerita misteri yang ada di radio. Nah terus tiba-tiba karena aku emang tertarik dan seneng gitu cerita kayak gitu, mama aku suka cerita tentang ya cerita hantu-hantu gitulah ya. Nah ini tuh kisahnya nyata dialamin sama mama aku. Ini tuh kejadiannya sekitar tahun 94. Waktu itu mama aku udah nikah, cuman belum punya anak. Tahun 94 tuh. Waktu itu mama aku sakit, dan sakitnya tuh lumayan lama, sekitar 4 bulan. Nah, tapi sebenarnya selama sakit tuh mama aku dibawa ke alam lain. Jadi bentar, jadi dia bukan sakit mental yang biasa ya? Iya. Tadi bilangnya 4 bulan kan, lama. Terus sakitnya itu dibawa ke alam lain. Oh, ini menarik ya. Dari sini aja kita udah, oh, oke. Awalnya mama aku nggak sadar kenapa bisa kayak gitu, tapi setelah dipikir-pikir, mungkin mama aku tuh ditumbalin. Oh, kenapa? Ditumbalin? Wow, gila kayak 4 bulan dibawa ke alam sana ya. Ini bikin penasaran banget sih. Itu kan. Waktu dulu tuh mama aku pernah pinjem uang ke temennya. Nah, pinjemnya tuh sekitar 300 perak ya, bukan 300.000, 300 perak, dan mamaku tuh lupa ngembaliin. Nah disitulah, dan emang katanya orang tuanya tuh emang pesugihan, si orang tua temennya tuh. Nah gimana ceritanya dibawa ke sana tuh, mama aku tuh kayak digotong sama orang, wujudnya kayak manusia, cuman tinggi gede, sekitar 3 meter atau 4 meteran tingginya tuh. Oke. Digotong, mamahnya tuh mimpi digotong sama orang yang tingginya itu sekitar 3 meter. Tapi manusia. Nah itu, apakah maksudnya kalau emang ya ada, nggak mungkin, pasti itu dari alam. Bisa nggak? Bisa jadi itu siluman. Bisa jadi ya, jin lah ya mungkin. Dan mama aku tuh digotong pakai tandu gitu.
dibawa ke satu tempat. Tempatnya tuh kayak kerajaan, kayak ya kalau kita lihat film-film kolosal ya, kayak ada, katanya tuh ada gapura, apa sih, gerbang, ada gerbangnya, terus ada prajuritnya, terus ada semacam putri-putri dayang-dayang kayak gitu. Terus yang mama aku lihat juga di sana banyak orang yang disembelih. Orang-orang yang disembelih tuh kayak dijadiin barang-barang, dijadiin kursi, dijadiin keset, karpet, terus dijadiin apa namanya, lemari. Jadi barang-barang di sana tuh kayak terbuat dari manusia gitu yang darahnya Gila. Terus itu gimana guys reaksi? Sebenarnya ini emang gak masuk logika banget ya gitu, maksudnya Iya. disembelih terus dijadiin barang-barang yang Bahkan tadi ada yang bilang dijadiin keset. tapi dia Ini kayaknya orang-orang yang ditumbangkan sih kayak ini. Maksudnya sampai disembelih, sampai dijadikan alat-alat di alam sana. mengucur gitu pada kayak gitu. Nah, katanya orang yang ditumbalin tuh kayak gitu. Jadi orang yang ditumbalin tuh di sananya dijadiin kayak barang-barang perabotan gitu di kerajaan silumannya tuh. Nah, tapi alhamdulillahnya kenapa mama aku bisa, alhamdulillah gitu, masih hidup gitu sampai sekarang, karena katanya mama tuh selalu ingat dan selama sakit tuh gak pernah lepas tasbih dan gak pernah lepas buat zikir. Nah, jadi ada masanya mama aku tuh kalau misalnya lemah zikirnya gitu, itu tuh bakal dibawa ke alam sana. Tapi ada waktunya kalau misalnya itu mama aku kembali lagi kayak ada di kamar. Jadi emang raganya tuh di apa, jasadnya tuh di kamar, cuman raganya tuh kesana gitu dibawa. Oke, jadi kayak gini loh. Kalau misalnya mamahnya tuh zikir gitu ya, ingat Allah. Jadi si maksud di sini bukan raga kali ya, ruhnya gitu. Ruhnya itu masuk lagi gitu. Terus kalau misalnya kayak lagi nggak zikir gitu ya, mungkin lagi capek, lagi lemah-lemahnya lah gitu lah, dibawa lagi. dan selama itu mamanya tuh terbaring aja gitu ya. Iya. Wah, 4 bulan. Oh ya gitu, digotong, diliatin apa yang kayak gitu. Terus ya kayak mama aku ngelihatnya tuh kayak beneran kerajaan ya zaman dulu, kayak yang dayangnya tuh cantik-cantik pakai baju warna-warni, terus ada rajanya yang emang pada tinggi-tinggi badannya tuh di sana tuh. Nah, udah kayak gitu sempat suatu hari tuh mama aku udah, nyawanya tuh udah di tenggorokan, udah mau diambil banget. Maksudnya gimana aja udah tenggorokan? Paham. Jadi kayak mau diambil itu loh. Kayak mau diambil ke alam sana gitu. Ini udah sesak lah ya. Udah sesak. Kan ceritanya ditumbalin gitu. Jadi pengennya tuh pengen nyawanya mamanya tuh ikut ke sana kayaknya. Sampai ke kaki turun lagi. Dan alhamdulillah, dan selama 4 bulan sakit itu pun mama aku nggak pernah dibawa ke kayak orang pintar atau gimana. Dan emang waktu pas mama aku sakit tuh, kebetulan orang yang emang sesepuh di situ, guru ngaji, emang lagi nggak ada, lagi ke Kalimantan dulu tuh. Dan itu tuh orang emang kepercayaan mama aku, emang guru ngaji dari kecil gitu, itu tuh guru ngaji dari kecil dan lagi nggak ada. Dan satu-satunya yang ilmu yang mama aku tahu ya, mama aku tuh dulu katanya sama almarhum guru ngajinya ya, namanya tuh Bapak Eman, dibekelin kalau misalnya yang kayak gitu tuh baca Kulhu Geni. Nah, mama aku tuh baca itu terus, dan alhamdulillahnya nggak sampai dibawa dan nggak sampai ditumbalin, kayak udah gitu aja, udah kalah aja weh sih itu teh gitu. Dan alhamdulillah udah 4 bulan itu teh sembuh gitu. Dan ya banyak pengalamannya selama 4 bulan itu teh, kayak ngelihat kayak misalnya ada uwa aku datang ke rumah, dan di kursi yang mama aku lihat di rumah teh bukan
bukan apa yang kita lihat di rumah gitu loh. Misalnya aku mah ngelihat di rumah ya situasi rumah, tapi mama aku mah beda, udah beda dimensi gitu loh di itunya teh. Jadi kayak mama aku hidup tapi udah beda dimensi kayak gitu. Dan emang sebelum aku pindah rumah ke sini, itu tuh rumah aku yang di sana, yang emang dari mama aku kan dari kecil di sana. Emang kampung halaman aku juga, masih daerah Bandung sih. Rumah itu tuh angker, tapi Berarti rumah yang waktu mamanya sakit itu loh, yang tadi yang 4 bulan itu, setelah kejadian itu tuh jadi angker gitu. Kayaknya dari sana ini juga nurse di situ kali ya. Kan maksudnya kan ini mamanya ceritanya mau ditumbal, terus yang maksudnya jin-jin yang mau ngambilnya itu mungkin pernah datang, terus ada kayak celah gitu di rumahnya yang bisa masuk, akses jin itu masuk ke rumahnya. Jadi menetap gitu di iya, rumah. jadi menetap karena udah ada lubang dimensi itu loh kayaknya. Karena mungkin mereka juga tahu gitu ya, wah Iya. ini udah banyak nih yang Udah pernah ya. jin-jin udah pernah banyak yang datang sini nih, jadi ya udah akhirnya mereka juga tinggal di rumah itu. Jadi rumahnya angker gitu ya. emang sebelum aku pindah rumah ke sini, itu tuh rumah aku yang di sana, yang emang dari mama aku kan dari kecil di sana. Emang kampung halaman aku juga, masih daerah Bandung sih. Rumah itu tuh angker, tapi itu tuh rumah dari mama aku kecil. Cuman dulu mah nggak angker, cuman semenjak mama aku sakit itu emang jadi banyak ini gitu ya. Dan emang waktu itu tuh kita nggak berani keluar kamar kalau papa kerja. Biasanya papa kerja, kita ditinggalin kan. Kita tuh bawa semua barang-barang kita ke kamar, kayak TV, makanan, semua kita bawa ke kamar karena emang nggak berani keluar kamar, takut. Rumahnya tuh emang se-creepy itu gitu. Karena di dapur aja kalau kita ini gitu, ada yang mainin air lah, ada yang apa namanya, ya mainin alat-alat dapur gitulah, berisik. Sampai waktu itu tuh pernah pindah dulu karena gak kuat gitu ya, pindah ke rumah uak. Dan rumah itu tuh dikontrakin. Udah gitu juga banyak ngeliat, waktu itu kan papa aku tuh punya sepeda. Nah mama aku pernah ngeliat kepala buntung di sepeda itu. Di sepeda itu pernah ngeliat kepala buntung, terus di sumurnya. Nah ini beda lagi, kalau di sumurnya ada penunggunya juga. Waktu itu kan mama aku lagi nimba ya, kan masih sumur timba, udah gitu lagi nimba. Tiba-tiba yang di embernya teh ada ularnya teh hitam gede, cuman pendek, kayak ular buntung gitulah. Udah gitu kaget kan mamaku, langsung dilepasin si embernya, langsung mama aku jatuh ngejeduk ke sumur, langsung pingsan. Udah gitu teh cerita ke papa kenapa gitu, aya orang sana di sumur sana. Nah, udah gitu kan penasaran ya, takutnya kan emang ular beneran kan. Udah gitu cobalah disenterin sama papa, nggak ada. Yang namanya ular nggak mungkin nyelam ke dalam air kan ya, kalau ada juga pasti ngambang gitu. Gimana cara ular masuk ke dalam air gitu, pasti udah mati lah, kecuali ular laut. Disenterin nggak ada. Udah gitu kita coba pancing ya. Waktu itu tuh di ember tuh dikasih kayak sarang gitu, dikasih makanan kayak gitulah biar ularnya ke situ. Dan nggak berhasil, nggak ada. Sampai almarhum abah aku tuh diturunin si sumur tuh ya, abah aku turun ke dalam sumurnya. Logikanya kan kalau misalnya ular pasti kan ada lubang lah apa gitu di sumurnya supaya dia ada di situ, mungkinnya ada lubang. Si sumurnya tuh rata gitu, nggak ada lubang, celah-celah di pinggir sumurnya tuh nggak ada celah-celah buat ular diem di situ. Dan nggak ada, ular itu tuh nggak ada.
dan emang mungkin penunggunya ya, soalnya kalau di kampung aku misalnya lagi kemarau, orang lain mah misalnya susah air, di situ mah gede terus airnya teh, kayak gak pernah surut gitu si airnya teh, kayak gitu. Dan aku juga ya dapat cerita tentang mamaku yang sakit itu juga dari abah, dari ua, ya emang kayak gitu katanya. Dan kebetulan kalau dulu mah ya di kampung aku yang di sana sebelum pindah ke sini emang banyak orang yang kayak gitu, yang pesugihan. Sampai aku nggak punya kemampuan buat ngelihat gitu ya, cuman kayak ngerasain, dan aku tuh punya mimpi-mimpi aneh gitu. Mimpi-mimpi anehnya yang aku udah tinggal di sini udah 20 tahun, karena emang dari 4 tahun tuh pindah ke sini, dan emang saudara dari mama masih pada di sana gitu ya, kakak mama banyak saudara di sana, udah pindah ke sini udah 20 tahun, dan gak pernah mimpi. Kalau aku mimpi gak pernah di rumah ini, selalu mimpinya teh pasti di rumah yang itu, mau itu mimpi seram, mimpi apapun selalu di sana mimpinya teh. Aku juga aneh kenapa di situ terus gitu mimpinya teh. Tiap mimpi tinggal 20 tahun di sini tapi belum pernah mimpi di rumah ini gitu. Dalam mimpi aku teh gak pernah di rumah ini, selalu dalam mimpi teh di rumah yang sana weh. Mungkin segitu aja cerita dari aku. Makasih udah mau dengerin. Ya, udah. Assalamualaikum. Makasih Nuri udah mau berbagi ceritanya. Reaksi dari kita gimana ya? Coba dari Silvi dulu gimana? Awalnya sih nggak nyangka banget gitu ya, kok masih ada gitu di dunia ini yang masih jahat gitu. Jahatnya keterlaluan. Iya, keterlaluan banget sampai tumbal gitu ya. Ya, kalau dari kamu Cek, Sebenarnya apa yang Nuri ceritain itu hampir sama persis apa yang aku alami juga dulu. Dimana angker karena ya kalau Nuri kan ada pengembangan gitu, kalau aku ada yang menjahilin gitu ya. Ya tapi emang sama persis banget, dan aku merasain apa yang dirasain itu benar-benar creepy banget semua. kan mengalami hal-hal aneh juga di rumahnya kan, diganggu juga gitu kan. Oke, dari cerita Nuri tadi sih kan itu berawal dari mamahnya ya. Mamahnya istilahnya dijadikan tumbal oleh orang yang melakukan pesugihan gitu. Terus sampai sakit 4 bulan, dan alhamdulillahnya itu dijadikan tumbalnya itu ternyata nggak jadi, alhamdulillah gitu, karena sering mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengingat Allah. Iya, jadi alhamdulillah itu nggak terjadi hal buruk yang diinginkan oleh orang jahat itu. Terus setelah itu akibatnya rumah Nurinya, jadi rumah yang ditinggalin itu jadi angker gitu. Ya kalau aku sih melihatnya itu karena ada interaksi gitu kan, maksudnya yang jin-jin seperti itu yang ngambil mamanya itu datang ke rumahnya, ada seperti maksudnya lingkaran dimensi antara rumahnya dan alam sana tuh terbuka gitu, jadi mereka bisa masuk ke dalam rumah itu, jadi beraktivitas seperti tadi ya, Jadi menetap gitu yang menetap gitu, jadi seperti ada suara-suara, seperti ada kehidupan lah gitu, kehidupan di rumahnya Nuri sendiri gitu, makanya sampai takut. Itu loh yang di kamarnya itu loh, yang sampai Nurinya dibawa ke kamar semua, semuanya dia dibawa ke kamar karena mungkin saking takutnya gitu, gangguannya itu saking hebatnya gitu di rumah Nurinya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman semua yang mau berbagi cerita atau pengalaman horornya, bisa langsung hubungi kami, kontak ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dadah!